Dan ini harus dilaksanakan supaya uang itu keluar. Bisa disita dari Bank Swiss. Nah, MLA itu kan bantuan hukum kepada pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swiss tentang harta-harta koruptor itu, Pak. Kenapa nggak dijalanin ya? Mudah-mudahan bisa dijalanin ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa, jangan lupa Kustul Hindi ramuan herbal luar biasa yang insya Allah bisa meningkatkan imunitas tubuh kita melawan segala macam infeksi dari luar, khususnya yang disebut dengan om-om itu ya lu paham deh. Di deskripsi ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Baik, konten gua kali ini adalah tentang Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi. Sebelum masuk ke kontennya ya, ini yang kemarin ada MLA 1, MLA 2 ya. Ini MLA 3. Ini masih berkaitan tentang mutual legal assistance. Ya, artinya ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah luar ini dengan pemerintah Swiss. Ya, itu tentang dana-dana koruptor yang ada di rekening Bank Swiss. Ya, dana-dana koruptor. Jadi itu dana itu ada, Pak Jokowi megang datanya. Nah, ini kebetulan ya tanggal 9 ini ada berita luar biasa nih. Ada berita luar biasa yang dilansir oleh, kita lihat sama-sama. Nah, nih beritanya. Ya, dilansir oleh indopolitika.com. Judulnya, Jokowi minta koruptor buron dalam dan luar negeri diburu dan diadili, sita aset yang disembunyikan. Ini berita bagus banget nih, sita aset yang disembunyikan. Mudah-mudahan Pak Jokowi beneran ya. Ya, soalnya gini Pak, ini beritanya bagus nih. Kita ada harapan bahwasannya Pak Jokowi mau menyita aset yang disembunyikan oleh koruptor, buron dalam dan luar negeri. Nah, kali ini baru keren nih. Ya, sekali lagi ya, kita ini mengkritisi kebijakan yang salah gitu. Kita dukung yang benar, bukan dukung Pak Jokowi, bukan dukung Pak Anies. Kita nggak ada dukung-mendukung ya. Indonesia ini bukan tentang Pak Jokowi sama Pak Anies saja. Nanti kalau gua kritik Pak Jokowi dibilang gua pendukung Pak Anies. Kalau gua kritik Pak Anies dibilang gua pendukung Pak Jokowi. Nggak ada. Kita mengkritisi kebijakannya. Nah, seperti berita kali ini ya. Jokowi minta koruptor buron dalam dan luar negeri diburu dan diadili, sita aset yang disembunyikan. Ini bagus. Kalau Pak Jokowi bisa begini, keren. Yang jadi masalah ini kapan ini Pak? Itu kan sudah ada mutual legal assistance. Berarti sudah ada undang-undangnya. Bahwasannya pemerintah Indonesia bisa menyita itu kalau koruptornya diadili. Salah satu syaratnya kan itu ya Pak. Kita baca dulu beritanya. Presiden Jokowi menegaskan bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu harus ditangani secara extraordinary juga. Melihat fakta-fakta tersebut diperlukan cara-cara baru yang lebih extraordinary. Nah, extraordinary itu luar biasa, ya, kejahatan luar biasa. Nah, kalau memang itu kejahatan luar biasa, Pak, kita mau melihat ini kemarin hari anti korupsi sedunia, ya, itu KPK di demo, Pak, wah penjagaannya luar biasa tuh. Nah, yang jadi masalah, Pak, ini apakah cuma lip service atau beneran nih? Kalau Bapak beneran, kami dukung banget dah. Tangkap itu koruptor-koruptor, Pak. Sita, itu bisa buat bayar utang kan, Pak? Iya. Bayar utang itu dari situ, Pak.
Salah satu cara untuk bayar hutang itu dari uang korupsi ini. Ya, metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan. Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan, namun dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, kata Jokowi saat peringatan Harkodia 2021 Kamis 9 Desember 2021. Nah, kan sudah ada Pak itu, MLA itu Pak, Mutual Legal Assistance. Itu kan cara extraordinary itu Pak. Itu cara luar biasa dan udah ditandatangani sama DPR itu. Nah, tinggal dilaksanakan apa enggak? Yang jadi pertanyaan Pak Jokowi, cuman ngomong aja atau mau dilaksanakan ini Pak? Rakyat menunggu. Ini di sisa 2 tahun kepemimpinan Bapak. Kami berharap ada lah Pak, yang enggak lip service. Ini mudah-mudahan bisa nih. Ya. Dan kita akan konstan mengkritisi Pak, dan dengan memberikan jalan keluar. Kami bukan diciptakan sebagai penjilat Pak. Kami nggak menjilat, bukan. Kami mengkritisi Pak. Kalau Bapak benar ya kami bilang benar. Kalau Bapak salah ya kami bilang salah. Dan salahnya pun kami mengkritisi dengan jalan keluar. Seperti yang Bapak bilang sendiri. Metode pemberantasan korupsi harus kita perbaiki. Nah ini sudah ada Pak, sudah ada MLA, Mutual Legal Assistance, ada persyaratan di MLA itu. Dan ini harus dilaksanakan supaya uang itu keluar, bisa disita dari Bank Swiss. Nah MLA itu kan bantuan hukum kepada pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swiss tentang harta-harta koruptor itu Pak. Kenapa nggak dijalanin ya? Mudah-mudahan bisa dijalanin ya Pak. Dikatakan Jokowi, upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Wah, bagus. Bukan hanya untuk memberikan efek jerah kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, deterrent effect pada yang berbuat. Tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara. Nah, ini yang paling penting. Selain menangkap dan memberi efek jerah, itu ada di syarat MLA itu. Salah satu syarat MLA itu adalah ditangkapnya pelaku, diadili, dihukum. Nah, yang paling utama, harta hasil korupsi itu bisa kembali ke negara. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh negara. Bukan begitu, Pak? Aset recovery dan peningkatan penerimaan negara, bukan pajak, PNPB, juga harus diutamakan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara, serta memitigasi pencegahan korupsi sejak dini. Nah, ayo Pak, jalankan MLA. Jalankan MLA Pak. Kami akan dukung. Bapak jangan takut sama sekitaran Bapak yang seolah-olah Bapak begini, Bapak begini. Enggak Pak, mereka, aduh. Ini habis gini Pak. Biasanya Pak ya, yang namanya penjilat tuh, nanti Bapak udah susah ditinggalin Pak. Ini 2 tahun masa kepemimpinan Bapak, tinggal 2 tahun lagi nih, ya 2-3 tahun lagi ya Pak. Bikin sesuatu untuk bangsa ini Pak. Sita aset koruptor, hukum koruptor, tangkap adili, hukum. Supaya bangsa ini, Bapak setelah nggak menjabat, tidak meninggalkan hutang, Pak. Kan ada ini. Bapak sendiri yang bilang, extraordinary. Ini perlu keberanian, Pak. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi berani. Mungkin di sekitaran Bapak itu yang menghalang-halangi Bapak untuk melakukan ini. Kami yakin, kami masih berharap Pak Jokowi bisa. Saya mengapresiasi capaian aset recovery dan peningkatan PNBP kita di semester pertama tahun 2021. Misalnya Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan kerugian negara dari penanganan kasus korupsi sekitar 15 triliun. Dan tadi jumlah yang lebih besar juga disampaikan oleh Ketua KPK yang telah dikembalikan kepada negara lewat KPK katanya. Dalam kaitan ini pemerintah harus terus mendorong segera ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana ini juga penting sekali dan terus kita dorong. Dorong Pak, MLA sudah ada Pak. Yang di asing sudah ada itu undang-undangnya Pak, sudah ada. Masa Bapak lupa? Anggota dewan juga ada. Mungkin belum dijalankan karena mungkin yang ada di lingkaran itu yang kena ya Pak ya. Mungkin ya Pak.
Kita harapkan tahun depan insya Allah ini juga akan bisa selesai agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat katanya. Amin. Ayo kita dukung masalah ini, Pak. Kita dukung. Asal beneran, Pak. Bukan cuman minta maaf ini. Seperti kata mahasiswa UI, tip service doang nih. Ayo dong, Pak. Pak Jokowi bisa dong. Tangkap, adili, hukum koruptor. Kembalikan aset itu. Saya juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung agar semaksimal mungkin menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas, dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara sambungnya. Ini kan sudah ada di mutual legal assistance, Pak. Untuk yang di luar negeri, rekening-rekening di luar negeri, MLA dengan pemerintah Swiss ada ini. Pasal ini ada ini, pencucian uang. Ini yang gue kemarin ngomong, guys, MLA. Kalian jangan bilang ini duit halu, enggak, duitnya ada. Duit negara ini, tapi dikorup sama orang, dimasukin di rekening asing. Dan pemerintah Swiss sudah mau membantu pemerintah Indonesia. Ada mutual legal assistance, asal salah satu syaratnya adalah tangkap, adili, hukum koruptor. Nanti pemerintah Swiss akan membantu pengembalian aset itu ke negara Indonesia. Dijelaskan, Jokowi Indonesia juga sudah memiliki beberapa kerjasama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana, perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, treaty and mutual legal assistance. Sudah kita sepakati dengan Swiss dan Rusia. Kan gue bilang apa? Ada. Ini yang harus, Pak, ditindaklanjuti. Ini kalau ini dijalankan, wah, cekot-cekot itu koruptor. Beneran. Cekot-cekot. Dibalikin semua, tangkap dah. Ya namanya maling ya, Pak. Negara ini harus bebas dari koruptor, Pak. Harus bebas dari oligarki keserakahan. Mudah-mudahan Pak Jokowi ini, di sisa kepemimpinannya ini, bisa menjalankan ini. Supaya kita nggak utang-utang lagi, Pak. Ngapain utang sih? Duitnya ada kok. Tinggal menjalankan aturannya aja. Kenapa sih menjalankan aturan untuk mendapatkan uang negara ini kita nggak mau jalankan, Pak? Perlu keberanian Pak Jokowi. Pak Jokowi kan berani tuh. Lawan, Pak. Negara-negara ini siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri. Oleh karena itu, buron-buron pelaku korupsi bisa terus dikejar, baik di dalam maupun di luar negeri. Kejar, Pak, tangkap. Aset yang disembunyikan oleh baik para mafia, mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, mafia tanah, bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili imbuhnya. Nah, ini yang serem ini, kalau benar dijalankan. Serem bagi siapa? Nah tuh, di situ disebut mafia obat. Oh, mafia obat. Mafia obat. Mafia kesehatan. Mafia migas. Mafia semua isinya. Dan ini buat rakyat Indonesia. Kita harus dukung Pak Jokowi dalam urusan ini ya. Dalam urusan ini. 2 tahun ini, Pak. Bapak harus berani dong. Ini share video ini. Ya, share video ini seluas-luasnya. Sampai Pak Jokowi ngerti. Dan ini kalau ini di-share, gue yakin yang kepanasan koruptor. Yang nggak setuju ini pasti koruptor. Takutlah hartanya disita. Takut. Masyarakat menunggu hasil nyata dari pemberantasan korupsi yang langsung dirasakan oleh rakyat. Melalui terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau. Pembukaan lapangan kerja baru yang lebih bertambah dan berlimpah. Serta harga kebutuhan pokok yang lebih murah, kata Pak Jokowi. Nah, ini yang perlu kita dukung dari Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini bukan cuma lip service dari Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi yang tegas, yang berani. 2 tahun aja lagi nih, Pak. Ini kesempatan Bapak. Berikan bukti ke masyarakat. Berikan bukti ke rakyat. Bahwasannya Indonesia bisa di bawah kepemimpinan Pak Jokowi memberantas korupsi. Tangkap, adili, hukum koruptor, sita asetnya, kembalikan untuk rakyat Indonesia. Itu aja dari gue. Share video ini. Yang nggak setuju ini ya cuma orang-orang korup. Dan sekali lagi ya Pak, dan buat semua rakyat Indonesia, kita bukan anti Pak Jokowi.
Kita bukan anti Pak Anies. Kita juga bukan dukung Pak Jokowi. Kita juga bukan dukung Pak Anies. Kita mengkritisi. Yang salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar. Kita bukan penjilat. Kalau sudah dukung, udah salah, dijilat terus. Enggak. Dan buat Pak Jokowi dan Pak Anies, hati-hati dengan penjilat. Hati-hati dengan penjilat. Karena mereka menjilat hanya karena dapat daging dari tuannya. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Insya Allah kita bisa. Pak Jokowi, bisa ya Pak?